Ada namanya Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah kalau selesai sholat subuh dia tidak keluar masjid, dia melihat ke atas membaca Al-Fatihah sampai terbit matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai terbit matahari. Itu tidak pernah dilakukan Nabi. Kalau dipakai definisi, kalau tidak dilakukan Nabi bid'ah, berarti Ibnu Taimiyah sudah membuat bid'ah karena membaca Al-Fatihah dari sejak sholat subuh sampai terbit matahari. Maka jangan katakan bid'ah kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Ini tidak betul. Yang betul adalah kalau tidak ada dalilnya bid'ah. Selama ada dalil hadis qauli, hadis fi'li, hadis takriri, perbuatan sahabat, qiyas, ijma, maka perbuatan itu tidak bid'ah. Sudah sering saya sampaikan bahwa amaliyah yang dilakukan sendiri untuk berzikir itu sifatnya mutlak, bebas. Misalnya Bapak Ibu nanti mau sholat syuruk. Untuk sholat syuruk itu salah satu ketentuannya adalah ikut sholat subuh di masjid, lalu berzikir sampai waktu syuruk. Zikirnya apa? Mutlak, bebas. Mau Al-Fatihah diulang-ulang juga boleh, mau tahlil diulang-ulang juga boleh, mau takbir diulang-ulang juga boleh, mau baca Al-Quran juga boleh. Tapi kan dilakukan secara sendiri, masing-masing, tidak mengajak orang lain secara bersama-sama untuk menjadi amaliyah khusus dalam melaksanakan sholat syuruk. Karena memang ketentuannya berzikir dan zikirnya tidak ditentukan. Zikirnya tidak ditentukan. Maka zikir apa saja. Baca kulhu boleh enggak sampai terbit syuruk? Boleh. Baca apa lagi selain kulhu? Baca Quran pokoknya sampai nanti masuk waktu syuruk. Boleh enggak? Boleh. Baca apa lagi? Istighfar terus? Boleh. Dibolak-balik? Ya istighfar ya apa saja. Pokoknya semua yang bisa dia. Karena orang awam bisanya kulhu, an-nas, al-falaq, al-ikhlas, 4 surat. Diulang-ulang itu semua. Boleh enggak? Boleh. Jadi tidak ada masalah. Jaga kepada kesucian ada? Harus jaga ada? Ya nanti kalau wudu lagi Pak. Ya. Baik. Jadi intinya di situ adalah zikir yang sifatnya mutlak. Adapun kemudian membuat ketentuan khusus mengenai bilangan, waktu, tempat, dilakukan secara bersama-sama, diumumkan, maka itu menyerupai syariat, maka itu namanya bid'ah. Tapi zikir yang sifatnya personal, pribadi, maka setiap kita itu punya kemampuannya masing-masing. Misal, kita setiap kali selepas isya, masing-masing punya kemampuan yang berbeda dalam membaca Al-Quran. Lalu ada yang menetapkan, saya sebelum tidur, saya baca Al-Quran sampai jam 9. Boleh tidak? Selama mampu, tidak memaksakan diri, monggo saja. Saya mau baca Quran 1 lembar sebelum tidur. Boleh tidak? Boleh. Nah, tidak jadi soal. Ini adalah ibadah pribadi personal. Tidak membuat pengumuman untuk dilakukan secara bersama-sama dengan ketentuan waktu, dengan ketentuan bilangan, dengan ketentuan yang dibaca, maka bukan termasuk bagian dari bid'ah. Karena setiap orang dalam hal zikir-zikir yang tidak terikat oleh waktu itu sifatnya mutlak bagi pribadi personal masing-masing. Lain halnya kalau kemudian dikumpulkan orang pada hari kesekian dengan jumlah sekian, dilakukan bersama-sama dengan syarat buah ini, dengan sembelian ayam ini, dengan waktu begini, maka itu butuh dalil. Tetapi kalau zikir yang sifatnya mutlak, maka kita letakkan pada sesuatu yang sifatnya mutlak, untuk yang sifatnya personal atau pribadi. Karena para sahabat pun berzikir yang sifatnya pribadi masing-masing itu dengan kemampuannya masing-masing. Tetapi kalau yang sifatnya apakah para sahabat pernah berkumpul kemudian bersama-sama melakukan formasi tertentu yang tidak diajarkan oleh Nabi? Tidak pernah. Jadi tidak pernah para sahabat berkumpul dengan sahabat yang lain dengan ketentuan hari tertentu, dengan waktu tertentu, dengan bilangan tertentu, dengan cara tertentu, dengan urutan tertentu, dengan jenis syarat tertentu. Itu tidak pernah dilakukan oleh para sahabat kemudian berkumpul secara bersama-sama. Sehingga kalau yang berkumpul bersama-sama begitu dengan ketentuan-ketentuan yang mengikat, maka jelas itu tidak ada tuntunannya. Wallahu a'lam bishawab.